Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini ya, kita akan membahas tentang analisis varians atau disingkat dengan ANAVA. Pada bab sebelumnya ya, kita telah belajar tentang uji komparatif dua rerata ya. Nah, di uji komparatif dua rerata ini dipelajari prosedur untuk menguji apakah dua kelompok sampel itu mempunyai rerata yang sama. Nah, tapi di bab ini yang kita bicarakan adalah prosedur untuk menguji secara serentak apakah K kelompok sampel itu mempunyai rerata yang sama. Jadi kalau terdiri atas dua kelompok sampel, kalian gunakan uji komparatif rerata kemarin. Ya. Tetapi kalau memuat 3 atau lebih kelompok sampel, gunakanlah ANAVA ini. Ya, analisis varians. Jadi prosedur uji hipotesis ini disebut dengan ANOVA atau ANAVA. Itu sama ya. Nah, disebut analisis varians itu karena pada prosedur ini dilihat varians-varians yang muncul karena adanya beberapa perlakuan atau treatment untuk menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan rerata pada K kelompok sampel tersebut ya. Tuh. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti kependidikan itu ingin melihat apakah terdapat pengaruh waktu mengajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dalam artian apakah pengaruh waktu mengajar pagi, siang, dan sore itu memberikan efek yang berbeda atau tidak terhadap prestasi belajar. Kalau kalian amati contoh ini kan berarti memuat satu variabel independen ya. Satu variabel bebas, yaitu apa? Waktu mengajar, ya kan? Waktu mengajar ini adalah variabel independennya, yang bebasnya. Nah, mempengaruhi apa sih? Ini kan prestasi belajar siswa. Nah, prestasi belajar siswa ini adalah variabel dependen atau variabel terikat, ya. Tuh. Jadi di sini peneliti itu ingin melihat apakah waktu mengajar itu memberikan efek yang berbeda atau tidak ya terhadap prestasi belajar. Sehingga nanti perumusan H0 dan H alternatifnya ya itu seperti ini. H0-nya berarti apa? Waktu mengajar memberikan efek yang sama ya terhadap prestasi belajar. Itu. Efeknya sama. Nah, jika dalam hipotesisnya H0-nya ini gagal ditolak, berarti simpulannya ini kan, kalau H0-nya itu gagal ditolak, maka waktu mengajar itu memberikan efek yang sama terhadap prestasi belajar. Gitu. Dalam artian pemberian pelajaran pada waktu pagi, siang, ataupun sore itu menghasilkan rata prestasi yang sama. Ya. Itu ketika H0-nya itu gagal ditolak. Tetapi jika H0-nya itu ditolak, berarti negasi dari ini kan? Itu. Jadi jika H0-nya itu ditolak, maka waktu mengajar tidak seluruhnya memberikan efek yang sama. Tuh. Atau kalau misalkan ditulis dalam ini matematisnya, misalkan di sini nilai-nilai rata dari ini ya prestasi belajar siswa yang memperoleh pengajaran pagi itu misalkan adalah MIU 1. Kemudian kalau yang siang itu misalkan MIU 2. Kemudian rata prestasi belajar siswa yang mendapatkan pengajaran di sore hari itu misalkan MIU 3. Jadi H0-nya itu adalah seperti ini. Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini ya.
Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Ini untuk H0-nya ya. Itu. Kemudian kalau yang H alternatifnya ya, H1-nya itu kok Mu1, ini Mu2. Nah, ini. Jadi H0-nya itu adalah Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Nih ya, efeknya ini sama. Tetapi kalau untuk yang H alternatifnya, kita tidak bisa menuliskan Mu1 tidak sama dengan Mu2, tidak sama dengan Mu3. Itu. Kan bisa jadi ini ya, Mu1 itu tidak sama dengan Mu2, tapi Mu2 itu sama dengan Mu3. Itu kan bisa. Itu kan ya, bisa seperti itu kan. Berarti kan ada ini memberikan suatu pengaruh kan. Nah, tapi entah yang mana yang berbeda itu. Sehingga H alternatifnya itu dituliskan Mu1 tidak sama dengan Mu2, atau Mu1 tidak sama dengan Mu3, atau Mu2 tidak sama dengan Mu3. Entah mana yang dipenuhinya itu. Atau malah ketiga-tiganya ya. Gitu ya. Nah, karena kasus di atas itu memuat satu variabel independen ya, yaitu variabel waktu mengajar, maka analisis varians yang dipakai untuk uji hipotesis ini itu disebut dengan analisis varians satu jalan. Ya. Ada yang menyebutnya analisis varians satu jalan atau satu jalur atau satu arah. Itu. Ya. Kemudian, jika prestasi belajarnya itu dilihat dari waktu mengajar dan ukuran kelas, waktu mengajar bisa apa? Bisa ini ya, pagi, siang, sore tadi. Kemudian dilihat dari ukuran kelasnya juga, misalkan kelas besar, kelas kecil. Berarti ada dua variabel independen. Ada dua variabel bebas, yaitu waktu mengajar dan ukuran kelas. Untuk yang variabel terikatnya tetap satu ya, yaitu prestasi belajar. Nah, analisis varians yang terkait dengan uji ini itu disebut dengan analisis varians dua jalan. Jadi bergantung pada jumlah variabel bebasnya gitu. Kalau misalkan prestasi belajar dilihat dari waktu mengajar, kemudian ukuran kelas, kemudian apa lagi? Waktu mengajar, ukuran kelas, terus bisa dilihat dari gender ya, laki-laki perempuan itu juga bisa kan. Nah, itu berarti analisis varians 3 jalan ya. Namun di sini akan kita bahas untuk analisis varians 1 jalan ya. Untuk yang 1 jalan berarti memuat satu variabel independen. Itu. Nah, analisis varians dapat digunakan hanya jika setiap variabel independennya ini berskala nominal dan variabel dependennya ini berskala interval. Tuh. Nah, nanti sebelum kalian melakukan analisis variansi, ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Jadi tetap ya, misalkan contoh-contoh yang ada di dalam slide ini sudah memenuhi persyaratan ini ya. Persyaratan yang pertama adalah setiap sampel diambil secara random. Pengambilan sampelnya ya dari setiap kelompok sampel itu diambil secara random. Kemudian yang kedua adalah masing-masing kelompok sampel itu saling independen. Dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Tuh. Jadi kalau ini
Jadi tidak ada saling ini ya. Misalkan ya kita berikan suatu soal, nah itu tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran soalnya itu apa. Nah berarti itu variabel kelompok, misalkan ini ya kebocoran antar kelompok ya, itu berarti saling independen di antara kelompok. Kemudian tidak ada saling mencontek ya ketika kalian memberikan soal kepada siswa masing-masing kelompoknya. Berarti apa? Di sana udah saling independen di dalam kelompoknya. Ya. Misalkan seperti itu. Tidak ada kebocoran antar kelompok, juga tidak ada saling mencontek di dalam satu kelompok sampel itu. Kemudian yang ketiga adalah setiap kelompok sampel itu berdistribusi normal. Ya, kalian bisa uji ya, uji normalitasnya. Terus kemudian yang keempat adalah varians antar kelompok sampel adalah sama. Itu. Ya. Variansinya homogen. Barulah kalau keempat ini sudah kalian penuhi, baru lakukan analisis varians. Paham ya? Nah, nanti di dalam uji hipotesis ANAVA 1 jalan, yang pertama apa? Pendefinisian H0 dan H alternatifnya ya. Itu. Nanti kalian bisa tuliskan seperti ini. Ini 1, 2, K. Ini apa, Bu? Itu adalah banyaknya kelompok sampel yang ada. Ya. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan dan seterusnya. Itu. Atau ini kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Hal alternatifnya itu paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama ya. Atau bisa tuliskan seperti ini gitu ya. Sama kok, maknanya sama. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini tuh yang H0-nya ini ya, itu memiliki makna bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau yang untuk H alternatifnya ini artinya apa sih? Itu ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tuh. Ini memberikan efek yang sama. Tuh ya, untuk yang H0-nya itu. Nah, kemudian langkah yang kedua apa? Di uji hipotesis yang kedua adalah alfanya ya. Alfanya itu berapa? Nanti kalian lihat dari soalnya. Kemudian yang ketiga adalah statistik uji. Nah, statistik uji untuk ANAVA ini itu adalah uji F ya. Yaitu perbandingan rerata kuadrat perlakuan dengan rerata kuadrat untuk galat. Itu. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. F adalah perbandingan antara RKA dengan RKG. Itu. Nah, RKA dan RKG itu diperoleh dari mana, Bu? Jadi dari sini. RKA dan RKG ini diformulasikan sebagai berikut. Jadi RKA itu adalah JKA dibagi dengan K-1 dan RKG itu adalah JKG dibagi N besar dikurangi K. K ini adalah banyaknya kelompok sampel ya. Di sini ada mana enggak ada ya. Terus kalau yang N besar ini adalah jumlah seluruh data amatan atau jumlah semua sampel yang kalian gunakan ya. Entah dari pokoknya semuanya ya, gabungan dari kelompok sampel yang pertama, kelompok sampel yang kedua dan seterusnya. Pokoknya semuanya ya, N besar itu. K tadi apa? Banyaknya jumlah ini ya, kelompok sampel yang ada. Nah, JKA dan JKG ini diperoleh dari mana, Bu? Ini. JKT-nya itu adalah sigma dari X kuadrat ya, dikurangi dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N. Demikian juga ya, ini untuk yang JKA dan JKG-nya.
Kemudian langkah yang keempat apa? Kriteria pengujiannya. Tolak H0-nya adalah ketika ini ya. F hitungnya itu lebih besar dari F alfa, K min 1, N besar dikurangi K. Itu. Nih ya, terlihat ya. Nah, contohnya ini. Terdapat penelitian pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar dengan metode blended learning, RME, dan STEM. Itu. Nah, sampel itu ditetapkan dari siswa dari setiap kelompok. Siswa yang belajar dari metode blended learning ini merupakan kelompok pertama, yang mendapatkan pengajaran RME merupakan kelompok kedua, kemudian yang belajar menggunakan STEM ya, metode STEM ini merupakan kelompok ketiga. Gitu. Nah, kemudian kalian ambillah data dari masing-masing sampelnya ini. Gitu. Ini untuk yang K1, ini untuk yang K2, dan ini untuk yang K3. Gitu. Kebetulan ini banyaknya sampel ya dari tiap-tiap kelompok ini sama. Bisa nggak Bu beda? Boleh, bisa kok. Nggak harus sama ya, boleh beda. Misalkan di sini 5, terus kemudian di sini 8, terus misalkan di sini berapa? 7, itu bisa. Nggak harus sama. Caranya juga sama gitu. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita lakukan uji hipotesisnya ya. Langkah yang pertama adalah tentukan H0 dan H alternatifnya. Ini. H0 ini itu memiliki makna apa sih? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar dengan metode blended learning, RME, dan STEM. Itu. Jadi perbedaan metode ini ya, metode itu memberikan efek yang sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Gitu. Kalau hal alternatifnya berarti terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar dengan metode blended learning, RME, atau STEM. Itu. Nah, ini untuk yang pertama. Langkah yang kedua apa? Untuk uji hipotesis. Langkah yang kedua adalah alfanya. Alfanya sama dengan 5%. Oh, di sini nggak ada ya. Yaudah. Ini nanti kalian bisa tambahkan, misalkan alfa yang digunakan itu adalah sama dengan 5%. Nah, ini 5, aduh gede banget. Ini kayak 50 ya. 5% ya di sini. Alfanya adalah 5%. Kemudian yang ketiga adalah statistik hitungnya. Jadi enaknya kita membuat suatu tabel ya. Itu. Di sini adalah nilai-nilainya itu X1-nya ini. Kemudian ini adalah nilai-nilai yang mendapatkan pengajaran di model 2. Terus kemudian ini adalah nilai-nilai dari sampel yang memperoleh pengajaran dari model ketiga. Itu. Ini X1 kuadratnya, ini X2 kuadratnya, ini adalah X3 kuadratnya. Soalnya nanti akan kita gunakan ya untuk di perhitungan di sininya. Itu. Ya. Totalnya ini adalah ini ya, 6 tambah 6 tambah 7. Itu. Sama dengan 19. Terus ini 20 juga ya, ini 6 tambah 7 tambah 7 itu 20. Tuh. Terus yang di bawah ini ya, yang kolom dengan warna agak berbeda, bukan kolom ya, baris ya, baris dengan warna yang berbeda, ini adalah jumlahnya ya. Sigma X1 ini adalah sigma X2, ini adalah sigma X3. Kalau yang ini adalah sigma dari X1 kuadrat, ini adalah sigma dari X2 kuadrat, ini adalah sigma dari X3 kuadrat. Gitu. Ini adalah sigma dari semuanya ya. Di sini 329 tambah 444 ditambah 524 itu sama dengan 1360. Sementara kalau 200 ini
Ini ya, 62, 66, 72 ini. Atau jumlahan dari ini 19 ditambah 20 tambah 21 seterusnya sampai dengan 19 ini. Jumlahnya adalah 200. Gitu. Ini berarti apa? Sigma X-nya ya. Kalau ini nah, ini ya. Sigma dari X kuadrat. Tuh. Ya. Ini N1 itu adalah banyaknya sampel dari kelompok sampel yang pertama. Nah, ini juga sama ya. Nanti kalau misalkan beda ya udah beda nggak apa-apa. N1 misalkan 7, N2-nya itu 8, N3-nya itu 8 boleh. Itu. N besar adalah jumlahan dari semua sampel yang digunakan. Nih ya, 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Dan selanjutnya kita hitung JKT, JKA, JKG, RKA, RKG, dan F hitungnya. Itu. Nah, ini sigma X kuadratnya tadi berapa? Ini 1360. Kita hitung JKT-nya ya. Terus ini sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X-nya tadi berapa? Sigma X-nya adalah 200 dikuadratkan. Nah, ini. Tuh. Jadi ini sama ini itu beda ya. Kalau ini itu adalah sigma dari X kuadrat, kalau ini sigma X-nya dikuadratkan. Itu. Diperolehlah JKT-nya itu adalah 26,67 ya. JKA-nya, nah, ini apa sih, Bu? Ini adalah sigma dari ini. Sigma XJ dikuadratkan dibagi NJ-nya. Ya. Untuk masing-masing kelompok. Jadi di sini adalah sigma X1 ya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N1. Sigma berarti kan jumlahannya ya, itu. Kemudian ditambahkan dengan ini ya. Sigma X2 dikuadratkan dibagi dengan N2, kemudian ditambah dengan sigma X3 dikuadratkan dibagi N3. Itu. Jadi ini, nah, ini adalah ini ya, yang di dalam kurung merah itu adalah ini. Jadi nanti kalau misalkan terdiri dari 3 kelompok sampel, ya udah berarti ini ada, kalau 3 kelompok sampel berarti ada 3. Kalau misalkan 4 kelompok sampel berarti ya ada 4. Berarti nanti ditambah dengan sigma X4 dikuadratkan dibagi dengan N4 gitu. Kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Itu ya. Dan diperolehlah JKA-nya itu 5,07. JKG adalah JKT dikurangi JKA diperoleh 21,60. RKA itu JKA dibagi K-1, RKG JKG dibagi dengan N besar dikurangi K. Gitu. Nah, ini. Maka diperolehlah F hitungnya itu sama dengan 3,16. Dah, kalian berarti udah menghitung F hitungnya. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah kriteria pengujiannya. Apakah F hitungnya itu masuk ke dalam daerah penolakan H0 atau berada di luar daerah penolakan H0? Di sini. Nah, kriteria pengujian tolak H0-nya adalah jika ini. Ya. F hitungnya ya, tolak H0 itu jika F hitungnya itu lebih besar dari 3,35. Ini kalian peroleh dari ini ya, tabel F ya. Nah, tadi F hitungnya berapa? 3,16. Di sini 3,16 berarti kurang ya, kurang dari ini. Berarti tidak masuk ke dalam daerah penolakan H0 ya. Di luar berarti.
Nah, karena F hitungnya itu 3,16 berada luar daerah penolakan H0, maka H0-nya itu gagal ditolak. Jadi simpulannya adalah pada H0-nya ini. Itu. Tahu ini ya. Berarti tidak ada perbedaan antara ketiga metode yang diberikan kepada terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Tuh. Nah, simpulannya itu, dalam taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis yang dari siswa yang belajar dengan metode blended learning, RME, dan STEM. Dah, paham ya? Kendalanya mungkin ini ya, hitungannya itu terlalu banyak ya. Nah, coba nanti malam kalian latihan ya. Pokoknya nanti salah satu atau salah dua bisa juga ya. Pokoknya dari materi di minggu ini ya, yang saya share ini, entah yang di ANAFA ataupun regresi korelasi, itu pasti akan keluar di UAS-nya. Nah, silakan untuk yang contoh-contohnya kalian kerjakan ulang. Nah, itu. Dah, dari sini paham ya. Jadi di sini tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pengajaran entah blended learning, RME ataupun STEM-nya itu. Nah, ada yang dinamakan dengan uji post hoc atau uji lanjut dari ANAFA 1 jalan. Jadi jika H0-nya itu ditolak, artinya kan berarti terdapat perbedaan antar kelompok sampel. Ya kan? Kalau H0-nya itu ditolak, maka kalian lakukanlah uji post hoc atau uji lanjut untuk mengetahui kelompok mana yang lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Jadi untuk mengetahui kelompok mana yang lebih baik ya. Jadi kalau H0-nya itu ditolak berarti kan ada perbedaan antar kelompok ya. Nah, kalau beda pasti kita bisa mengurutkan mana sih yang lebih baik itu. Paham ya? Nah, tetapi berdasarkan contoh 1 itu diperoleh hasil analisis varians yang H0-nya ini gagal ditolak ya kan? Di sini ini H0-nya itu gagal ditolak. Nah, ini berarti kalian tidak perlu lakukan uji lanjut. Tuh. Nah, bila tetap dilakukan uji post hoc ya, hasilnya pun nanti tetap ya tidak ada perbedaan antar kelompok sampel. Itu. Karena kan emang H0-nya itu gagal ditolak, maka kan tidak ada suatu perbedaan. Nah, namun demikian untuk memberikan contoh pengerjaan jika H0-nya itu ditolak, berikut adalah uji post hoc-nya ya. Di sini saya berikan contoh uji lanjutnya itu cara pengerjaannya bagaimana. Nah, tapi itu dilakukan ketika H0-nya itu ini ya ditolak ya. Kalau gagal ditolak nggak usah dilakukan ya. Nih. Nah, uji lanjut itu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Ada LSD, kemudian 2K, nah dan seterusnya ya. Tetapi di sini kita akan bahas ya, uji lanjut menggunakan metode SCAFE ya. SCAFE. Ini bacanya apa? Nah, itu. Nah, dengan menggunakan contoh 1 berikut adalah langkah-langkah analisis post hoc-nya. Nih. Jadi nanti hipotesisnya itu seperti ini. Kalian kan misalkan H0-nya itu tadi ditolak ya kan. Berarti kan ada yang lebih unggul, ada yang lebih baik daripada kelompok yang lainnya. Jadi kita bandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, antara kelompok 2 dengan kelompok ketiga, antara ini salah ini. Ini harusnya oke, kita lihat di sini ya. Dia sini 1 2 2 3 1 3. Berarti nanti di sini kalian ganti dengan nih ya.
Nah, ini. Nah, dah ya. Jadi di sini kalian bandingkan μ1 dengan μ2. Berarti H0-nya adalah μ1 sama dengan μ2. Kalau H alternatifnya berarti μ1 tidak sama dengan μ2. Kemudian kalian bandingkan μ2 dengan μ3, μ1 dengan μ3. Itu. Ya. Nih, μ1-nya itu rata-rata nilai yang dikenai blended learning, kemudian μ2-nya itu yang dikenai RME, dan μ3 yang dikenai dengan STEM atau SEM ya itu bacanya. Nah, kemudian langkah yang kedua apa sih? Kalian tentukan alfanya. Nah, di sini tadi ya di contoh ini kan tadi kita udah ambil kalau alfanya adalah 5%. Nah, ini kan tuh. Nah, kemudian statistik hitungnya adalah ini. Kita di sini menggunakan uji F ya. Tuh. Rumusnya seperti ini. Nah, ini apa sih, Bu? Ini adalah rata dari kelompok I. Itu ya kan, min pada sampel ke I. Kemudian berarti kalau ingin menghitung F12 berarti ini sigma 1 bar, bukan sigma, X1 bar dikurangi X2 bar gitu. Nah, ini RKG dikali dengan 1/N1 ditambah 1/N2. RKG-nya dari mana, Bu? Dari perhitungan di sebelumnya di sini. Nah, ini tuh. Nah, di sini F12-nya itu diperoleh 1, F23-nya itu diperoleh 2,25, F13-nya itu diperoleh 6,25. Kemudian kriteria pengujiannya, tolak H0-nya itu jika ini F lebih dari K-1 dikali dengan ini F alfa, K-1, N besar dikurangi K. Tahu ini F lebih besar dari 6,70. Tuh. Karena di sini ya F12 itu 1, F23 itu 2,25, F13 itu adalah 6,25. Itu kan kurang dari 6,7. Ya kan? Berarti kan berada di luar daerah penolakan H0. Maka H0-nya itu gagal ditolak untuk tiap-tiap kasusnya. Ya kan? Tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa kalau H0-nya itu gagal ditolak, maka tidak usah dilakukan uji lanjut. Tuh. Nah, ini ketika H0-nya itu gagal ditolak, maka tidak perlu dilakukan uji post hoc. Ya, di sini nih. H0-nya gagal ditolak. Tapi kalau H0-nya itu ditolak, ya, harus kalian lakukan uji post hoc-nya. Langkahnya sama kayak gini. Nah, ini. Maka simpulannya juga ada 3 karena kalian mendefinisikan H0 dan H alternatifnya ini ada 3 ya. Kalian bandingkan ini μ1 dengan μ2, kalian bandingkan μ2 dengan μ3, dan kalian bandingkan μ1 dengan μ3. Tuh. Nah, ini tidak ada perbedaan semuanya untuk tiap-tiap kasus. Itu bisa ya. Dah, silakan kalian catat ya contoh-contohnya yang di sini. Udah. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya, terutama ketika kalian skripsi nantinya. Ya, amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.